warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan lillahi ni'amahu wa ibaduhu mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? 169. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, apakah yang dikehendaki dengan hak batin dan hak zahir itu ya? Jadi ada hak zahir, hak batin. Artinya ketika keluar huruf yang kita makhrajkan, yang dikeluarkan daripada mulut kita tersebut, apakah zahir atau batin? Tentu ketika zahir itu yang mudah kadang disebutkan ha, nun, waw, lam, begitulah. Nah, kalau sudah hak batin itu ha, hamzah di sini dengan rasa ini. Nah, di situ ya itu namanya batin. Yang dikehendaki dengan hak batin itu makhraj hamzah, hamzah dan ha, hamzah dan ha. Jadi, dan hak zahir itu makhraj kha dan ha, makhraj kha dan ha. Itu maksud daripada yang berpuasa kemarin itu tentu ada ketika yang di bab yang batin itu ada liur di sini. Tapi kalau yang batin di dalam, jadi itu dahak agak kental gitu. Jadi kalau yang kental itu lain sudah masalah di situ. Tapi kalau yang apa nama yang zahir itu kalau masih di mulut dia, jadi kalau kita pagi-pagi mungkin kita gosok gigi atau segala macam, terus ini sudah dikasih benang segala macam, ternyata mungkin jam siang, jam 9, jam 10 masih ada lah air liur itu, jadi dikeluarkan begini, setelah dimasukkan lagi tidak masalah, asalnya bercampur. Nah jadi kalau liur itu ramai dalamnya banyak, kumpul-kumpul telan tidak apa-apa juga. Ya kalau pengen menelan keterusan kamu lah ya. Tapi kalau liur tadi bercampur dengan nasi goreng, nah, bercampur dengan ceker ayam, ya sini campur dengan ini macam-macam, masih satu butir itu daripada itu di mulut kita bercampur, ada di situ, terasa di situ, ya tidak kau buang, tidak keluarkan, kamu telan, batal puasanya. Itu tentang hak zahir, itu tentang hak batin namanya ya. Wakal kelima daripada puasa itu orang berpuasa. Itu berpuasa itu kan ada puasa rukunnya. Nah ini rukun ini orang berpuasa. Berapa syarat sah puasa? Jadi sah kita puasa itu berapa? Itu segala syarat sahnya 4 perkara. Pertama bahwa ada ikhtiar Islam daripada permulaan hari puasanya hingga akhirnya. Mana tahu kan dia murtad, waliyahulillah. Murtad tapi khalid min Islam. Apakah murtad dengan sebab omongan, dengan berkata, dengan omongan, dengan ya dengan akidahnya atau dengan akalnya? Ya, ini nampak bulan puasa Ramadan ini kita ke pasar sana. Orang kedai jual goreng nasi, ya nasi goreng setengah tiang begitu kaki kedainya. Jualan di situ, sengaja kamu masuk, kamu orang Islam, itu namanya kharijun anil Islam, itu murtad secara perbuatan. Ya, dilarang sama orang, tidak boleh Pak, Ramadan ini orang puasa, hormat tidak berpuasa. Yang non-muslim terusan dia Islam malah kamu bilang ya yang berpuasa itu kan orang yang tak punya. Kalau yang punya kenapa mesti berpuasa? Itu murtad di akwal dan omongan. Jadi yang ketiga tidak ngomong apa-apa, tapi jauh lihat kalau orang berpuasa ya kan? Siapa yang nyuruh? Ya, itu kan jadi hatinya
murtad secara akidah. Tuh, hati-hati ketika berpuasa. Ini mesti diperhatikan. Jadi kita sebetulnya patut gitu disuruh itu. Jangan pemerintah beritahu pada kedai-kedai yang buka toko kedai itu yang didiamkan sebabnya berpuasa. Kalau kekuasaan kamu tidak tegur, itu sama berarti kamu membiarkan orang berbuat itu dan kamu sama pula kelakuan dengan mereka. Jelas itu. Maka dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa lebih kuat dia daripada kuat itu juga. Itu hal-hal semestinya Rasulullah berkata man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Lihat kemungkaran Allah ada kekuatan di aparat, bupati, camat, lurah, RT semua masuk tuh. Ya, aparat, tentara, polisi yang punya kekuatan itu yang ditugaskan seperti itu ya. Dan Satpol PP segala macam kan penting tersebut itu punya kekuatan. Ujar Nabi, Pak ini mas Tautek bagi lisan yang tidak punya kekuatan kita guru, para kiai, para ustaz, para da'i, penceramah segala itu dengan omongannya. Nah, dakwahi, beritahu, ini hukum haram itu mesti. Kalau tidak sanggup juga yang kedua, Pak ini adalah setiap babi kalbi. Ya Nabi kalau tak sanggup dengan hati kita kamu sih jelas-jelas kamu jual nasi goreng yang 7 pagi ya. Kamu jangan duduk pada di situ nongkrong jualan tiara hijau, jual sadiala. Yang penting saya kan teman baik-baiklah. Tidak boleh begitu. Sejak kamu menghindar, pulang kamu yang duduk di sini. Itu selemah-lemah iman kepada Allah iman. Ini puasa yang sembarang. Karena satu mengingkari Islam yang 5 itu sama mengingkari secara keseluruhan. Tetapi itulah tadi ketegasan dalam hukum itu karena orang khawatir ngomong bahas itu. Ya. Ini mesti diperhatikan. Makanya dikatakan pertama syarat sahnya puasa itu kan 4 perkara. Pertama bahwa ada Islam daripada berulang kali puasa hingga akhirnya. Maka dia sah puasa kafirun, orang kafir. Kalau kita bilang non muslim ya. Dan batal puasa yang murtad. Nah, murtad tadi keluar daripada agama, dengan perkataan, perbuatan atau akidahnya ya. Di dalam hari puasanya dengan ijma' ulama, benar. Ijma' ulama, ijma' ulama itu kesepakatan ulama Islam di seluruh alam. Jadi kalau kita ngomong begitu, yang lain ijma' ulama ini orang yang mengingkari wujud ijma' ulama hukumnya kafir pula. Paham? Ini mesti diperhatikan ijma' ulama. Paham? Bukan ijma' kamu kan, ijma' ya. Wakal yang kedua bahwa ada yang berakal. Nah, jadi kalau termasuk akal, tak sah-sahnya kamu daripada fajar hingga tenggelam matahari, terbenam matahari itu mesti akalnya ada. Maka dia adalah sah puasa yang gila daripada fajar hingga maghrib. Nah gila dulu lah ya kata mau puasa. Dan jika mendatang gila dalam hari puasanya sekalipun, sekejap bisa batallah puasanya dengan dia. Ini sekejap datang gendangnya, datang ayahnya, udah habis puasanya. Maka dia puasa dosa macam-macam pikiran yang tidak bersihkan jiwa seperti itu, hindarkan seperti itu, lebih utama dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga pula bahwa adalah ia suci daripada haid dan nifas sebagai perempuannya, daripada fajar hingga maghrib. Maka dia adalah sah puasa yang haid dan yang nifas lagi haram. Dan jika mendatang haid atau nifas dalam hari puasa saya batal puasanya. Kira 5 menit, 2-3 menit lagi maghrib, ya bocor dia. Udahlah, dilakukan puasa kita. Ya, tapi wajib imsak. Jangan pulang minum langsung dong. Ya ini karena ibu-ibu kan yang masalahnya mungkin punya anak kecil, dia berhalangan, batal, tak puasa kan, karena datang bulan. Anaknya dia, nah, emak aku tak puasa lah. So, jadi wajib imsak walaupun berhalangan itu. Ya, kalau mau tak mau kan diam saja. Iya, kalau saja ketahuan itu takdiban, ngajari itu di rumah tangga, apalagi masyarakat. Jangan dibiarkan seperti itu. Hormatilah, sebagaimana kita menghormati kamu, menghormati kita juga. Makanya Allah mengingatkan lakum dinukum waliyadin. Jadi yang muslim juga ingatkan, Islam ini tidak kita kadang-kadang yang mengaku KTP Islam ini mulai yang masuk-masuk kedai-kedai begitu, ya tidak? Itu sama lah, model begitu masalahnya.
terima aja puasa Ramadan bulan Syawal. Enggak, puasa Syawal bulan Ramadan. Atau Ramadan ini dia sebulan penuh Ramadan. Nah kamu nggak pas hari Kamis, aku puasa Kamis sekaligus Ramadan, tidak bisa. Dia tidak akan terima. Itu khusus Ramadan. Ya, Pak, Kamisnya mau bayar puasa dulu, gabung, tidak boleh digabung. Nah inilah menyebabkan ada hari puasa itu yang tidak terima karena puasa yaitu. Jadi kalau pada lain daripada 2 hari raya Ramadan, ya, pada 2 hari raya Ramadan dan haji tafsir yang 3 yaitu hari yang ke-9, yang ke-11 dan yang ke-12 dan yang ke-13 daripada bulan Dzulhijjah dan hari Syak. Jadi kalau kita lihat hari raya Idul Fitr itu pertama ini diharamkan puasa. Ya, kedua seterusnya silakan membuka biasa ya. Kalau hari raya haji, hari pertama ini juga. Nah, itu hari tasyrik. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu diharamkan buat karena Rasulullah kata ayam makan terib, ayam makan masyurbin itu hari makan dan minum. Ya, so, jadi nanti pada Ramadan ini selesai diharamkan kamu berpuasa di awal fitrah tersebut itu. Ini hal-hal diingatkan. Waqala dan al-syak ragu kita itu 9.30. Nah, jadi sekarang tidak ada keraguan, banyak kan sudah alat-alat yang diumumkan oleh pemerintah, badan-badan yang mudah kan kita mengenal televisi, radio, di majalah, di HP kamu sudah lihat. Ya, jadi tidak ada alasan kita puasa alasan jauh dari para ulama. Apa yang jauh ujung-ujung nampak sekarang, betul tidak? Nah, ini hal-hal tersebut itu. Dengan tiada bersebab yaitu hari yang ke-30 daripada Sya'ban. Sya'ban itu berapa hari? 29 namanya ya? Nah, 29. Apabila berkhabar orang dengan bulan dan tiada berdiri saksi ya yang diterima dengan melihatnya dan nisfu Sya'ban yang akhir bagi orang yang tiada memperhubungkan dengan nisfu yang pertama, maka segala hari itu tiada menerima ia akan puasa dan haram daripadanya puasa tersebut itu ya. Jadi kalau nisfu Sya'ban kemarin kan kita tidak pernah puasa sama nisfu Sya'ban, kita puasa 16 tidak boleh puasa lagi, itu persiapan. Tapi kalau sudah biasa puasa Senin Kamis, puasa sehari buka, sehari puasa yang punya utang piutang, nah itu silakan puasa. Tapi kalau kita nak coba-coba dan puasa dan boleh coba-coba, takut nanti kita punya anak sehari, tak boleh pun kamu coba-coba, ya. Kalau sudah dulu bilang puasa yang iuk, sehari buat iuk, nah, ya. Berpuasa apa ini semua kan? Ya, puasa. Itu ada air. Kan tidak ada yang tahu. Kalau dia masuk WC minum, tapi apa? Nah ini makanya bagaimana? Kalau berkata, ya Allah, as-shaumu li wa ana ajib. Puasa itu bagiku dan aku yang berhak untuk membalasnya. Ya, itu dan satu hadis tersebut itu as-siyamu junnatun. Puasa itu benteng. Benteng apa? As-siyamu junnatun minan nar. Puasa itu benteng daripada api neraka. As-siyamu junnatun min adzabillah. Puasa benteng adab Allah. As-siyamu junnatun min adzabil qabr. Puasa itu benteng adab kubur. Jadi as-siyamu junnatun min asyahawat. Puasa itu benteng daripada ambisi, keinginan emosional yang tidak terkendali. Apalagi orang pejabat-pejabat pemerintah penting berpuasa. Kamis, Senin, setidaknya itu kalau bisa harus ada buka. Karena ini menjaga dari jabatan yang di hadapan itu. Takut atau mudah melenceng dengan hal tersebut itu. Iya, ini penting seperti itu ya. Kalau kita tidak kadang-kadang, nah ini semestinya selain dari bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan semua berpuasa dan Ramadan. Karena wa in kuntum. Nah, jadi kalau boleh mereka wa in kuntum maridan atau ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu kalau sakit yang menyebabkan dia mau tak ayam bukan sakit kamu sakit kantong semua kamu nih. Ya, sakit kantong dah. Yang menjualan suruh pagi sakit kantong dah. Kalau suruh kita jualan lagi deh. Ya kan? Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Ya kan kita tidak tahu, mesti diingatkan. Ya. Bagaimana yang misal
perkataan yang telah lalu bagi orang yang tidak memperhubungkan puasa nisfu Sya'ban yang akhir dengan nisfu Sya'ban yang pertama. Ya. Waqala itu seperti dipuasakannya pada hari yang ke-15 dan hari yang ke-16. Waqala kemudian berbuka ia pada hari yang ke-17. Niscaya haramlah atasnya puasa pada hari yang ke-18. Karena syarat harus puasa pada nisfu yang kedua seperti yang dikatakan oleh Aisyah, yaitu bahwa berhubung puasa sehingga akhir bulan Sya'ban. Jadi bila berbuka puasa sehari daripada nisfu yang kedua sekalipun dengan uzur, maka haram atasnya puasa dengan tiada terangkat selama tiada wabah. Percobaan akan adanya kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan puasa sehari, pas hari silakan. Ya. Seperti berada ia puasa senantiasa atau berselang-selang hari, atau puasa Senin dan Khamis, atau puasa qadha, atau nadar atau kifarat. Nadar itu nadar, kifarat itu utang, ya. Maka haruslah ia memuasakan segala puasa tersebut itu pada hari nisfu yang kedua dari bulan Sya'ban kita. Tradisi dan saya bilang tadi tradisi kan orang Jawa, orang Ustaz, kalau tanah itu ada yang kita mau dimaksud yang dari Indonesia, ya bahasa Arab Bajiri, ya. Nah saya bilang tadi orang Indonesia juga orang Kalimantan, ya, yang saya bilang tadi berdua Asyad al-Majari itu banyak ulama seperti itu dibaca. Nah saya baca di Sofio Ibad dari pengarang kita punya indah dalam pola pengarang, ya. Hal-hal seperti itu jadi rugi kalau kita setiap waktu itu menggunakan, apalagi kamu punya media bermacam-macam yang mudah sekarang, apa tidak mau ngaji? Ya udah nonton sana sini, ngaji lah pula seperti itu dulu masuk supaya mendapatkan ilmu, ya karena berguna kapan bila manapun untuk kita terutama masing-masing individu, ya. Pokoknya berapa segala sunnah yang dikerjakan dalam puasa. Sunnahnya artinya Rasulullah lakukan. Jadi kalau kita lakukan berapa kali dilakukan tidak apa-apa, cuma tak dapat bonus dalam sunnah, ya. Yaitu sunnah itu 13 perkara. Bahkan sahur sunnah. Jadi sahur diperlambat bagus, kira-kira 15 menit lagi imsak kan. Karena kalau lambat itu kan beda dengan jam 1. Jam 1 kan 3 jam lagi nih, lama nih. Jadi kalau ibarat motor jalan, mobil itu kan minyak itu pada kurang. Jadi menambah kekuatan kita. Satu. Yang kedua kan tidak tertidur lagi supaya dekat dengan salat subuh. Banget. Jadi diantaranya, ya, makan sahur. Jangan pakai sahur, tasaharu kata Rasulullah. Bersahurlah, kain nabi sahur di barakah, karena pada suatu barakah. Jadi sahur itu kalau kita karena malas kan kalau udah tidur makan malas. Nah sebenarnya bukan air minum 1 gelas kan. Ya, ya, dia ngantuk udah gelas makan. Iya, 2 piring ya. Karena ini ngantuk ya. Allah. Bagus, makan sahur ada. Ya, walaupun dengan biji sebiji korma di atas kan begitu ya, itu barakahnya. Tasaharu kain sahur kata Rasulullah. Beda kita dengan agama lain itu puasanya kita pakai sahur, yang lain puasa langsung dia. Jadi ibarat apa tersebut itu. Yang kedua mentakhirkan makan sahur itu sunnah pahala. Makan sahur pahala, mentakhirkan buat pas ada bosuki enggak ya. Jadi selesaikan orang itu yang mantan baru selesaikan juga, yang jualan nasi goreng selesaikan juga, yang masak ceker selesaikan juga, yang nanti ke subuh nyeker lagi. Ya, saya tadi lewat di sini kan banyak masih ada orang yang baru jualan gitu, dia bersih gitu kan. Jadi ke aku lihat badannya ya putih dari kelihatan. Ini bakal minum lagi bilang, betul. Itu masalah. Kasihan kan jualan nasi kan aja. Akhirnya jam 3 sudah selesaikan. Bahkan sebagian orang sudah ada Muhammad juga. Ini udah bakal sama subuh. Banyak rugi, untung berapa keuntungan tersebut itu ya, tapi kemudian adalah dari ayo yang berjualan apapun. Mari kita mengaji sama-sama. Ya, siapapun kan Anda yang menjual di pasar begitu juga. Jangan keras hati, sayang. Iya, karena Ramadan ini tidak ada lagi. Kalau Ramadan tidak mempan obat, kapak itulah. Ya, jadi kita 10 pertama, 11 Ini 10 pertama itu kata Nabi rahmatun
daripada jahil kita tak mau, ya mengajilah sama-sama. Bukan mau suruh ustaz jadi alim ya kamu, tidak, karena tak suka sama ustaz itu bilang apa dengar jadi HP-nya ya tak dengar tutup telinga, tak suka juga bantingkan HP itu. Nah apa ya, ya mengaji, kamu pribadi kita buang hati yang kotor. Saya yang dan kesumat segala macam-macam saya tak mau mengaji. Ya baca kitab, tanya sama yang lain. Itulah tadi mesti diperhatikan. Wakal menyegerakan berbuka, yang menyegerakan itu adan langsung buka, jangan cepat-cepat setengah jam sebelum adan duluan. Itu yang harus dipahami. Kita belum itu menyegerakan betul sunnah. Ya. Maka ya, pada 3 masalah ini jika yakin ia dengan masih ada malam. Nah, ya, Kak. Sekarang enak tuh dengan langsung jadi ada begitu pun saja. Kalau sudah takhir itu ada mulai kan, tidak siapkanlah kurma nasi goreng ke depan dia, pisang ke ceker ya siapkan tuh nasi 14 kali 15 kali bakar ya, buka apa ke depan. Nah memang kan ini bukan masalah makanannya, bukan kegembiraannya, bukan main. Rasulullah berkata inda iftari da'watul baqarah, ketika berbuka itu doa yang Allah tak tolak. Satu. Yang kedua iswail farhataini, orang berpuasa dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, gembira ketika mau berbuka. Bukan mas kita rumah masing-masing tak tahu makan apa, tapi kita menghadapi mau buka puasa tuh makan senangnya ya. Mau kadang biji korma itu mau loncat mata gitu. Tunggu nih. Nah ini tadi. Jadi kalau mau gembira itu sering Ramadan, puasa sunnah dibaca gembira hati, mustajab keinginan pada, apalagi punya laku. Ya berdoa mohon, ya tapi kumpulkan juga murah nasi goreng itu duitnya, pencepat melamar kalau enggak. Tadi gratis kan, zaman lagi ada gratis, botak mau. Ya jelas itu. Nah Pak Kantor enda infali gembira ketika berbuka. Yang kedua apa? Nanti yang kiamat gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Allah itu puasa. Siapa tidak gembira puasa kamu tanya semua. Gembira ketika berbuka kan? Coba, mengundi. Masing-masing kan? Ya Allah. Tidak ada gembira lebih daripada itu. Karena nak melepaskan ya puasa tadi itu. Pada. Nah ini sudah Allah Akbar. Gimana? Jelas? Baik. Wakala yang keempat berbuka dengan tamur korma. Dan jika tiada diperolehnya tamur korma, maka sunnah dia berbuka dengan air 2 tiada lainnya. Yang digabung korma, ya kalau tidak air, ya makan yang ganjil. 1 korma, 3 korma, 5 korma, 7 korma. Ini ada orang makan sepiring, ganjil, tapi sekilo. Ganjil piringnya itu, bang, isinya itu yang banyak-banyak. Sedang 1, 3, 5, 7 gitu lah ya. Nah pisang ganjil juga. Kalau pisang, kalau ada pisang kantuk ganjil sedikit, kalau kita habiskan ya. Ya jangan sama manis gitu kan. Ya itu tadi yang ganjil, itu makan. Ya kenapa ganjil? Karena Allah itu ganjil, senang ganjil. Ini makannya mesti ganjil. Tangan itu ganjil juga nih makanan. Ini ya, 3. Ya, yang 1 kampuhan, yang kedua cara orang takbir makan. Tahu nggak? Nih, kalau sumpit-sumpit, apa namanya? Sumpit ya namanya ya. Betul? Ya, ini kan itu cara orang takbir makan. Sunnah Rasulullah di 3. Bangga. Nah, supaya ganjil, sedih. Itu dia. Ada faedahnya. Yang begini, mau nasi goreng. Ya, itu kalau kita makan orang cangok, tahu orang lemah, kan? Menyebut budak kan? Nasi goreng. Habis ini, ya, belajar, ya seperti itu. Wakal dan setengah hikmah pada berbuka puasa dan tambah korma karena ia menghilangkan akan kelemahan penglihatan yang hasil daripada puasa karena ia mengeluarkan segalian kotoran di dalam perut. Korma
berpuasa, tidak makan apa-apa, makan kurma itu sama dengan korban kering. Tahu? Membunuh cacing, satu. Yang kedua membunuh binatang ada dalam perut itu. Kalau korban kering itu cacing saja. Kalau kurma tidak makan kering, Rasulullah berkata, mulut tambah ala rizki pakai dan berbeda di perbuatan. Pertama, jadi makanlah kurma sebelum makan apa-apa. Saya gigi kan, bukan kurma. Yang kayak dia tadi, yang campur air. Ya, karena itu membunuh cacing yang ada di perut. Rasulullah berkata yang kedua oleh Nabi, ya, mulut tambah ala rizki pakai dan puluh hayawan fil badan. Makanlah dengan kurma sebelum makan apa-apa karena membunuh segala binatang yang ada di perutmu. Ya, kurma jangan pakai bijinya. Kalau biji kau makan, kau pernah mati kan? Kesumpat itu udah buntu usus. Ya, dan tadi jelas hadis Rasulullah di sini. Nah, itu namanya babitnya ini ya. Ada catatan pikir kita sudah baca nanti keterangan yang lain. Jangan itu diingetin kurma itu. Kalau hari dia makanya disunahkan kita buka kurma itu. Jangan apa-apa orang sudah selesai sholat, selesai baru kita. Nah jadi baik kita tinggal dulu yang bayang. Makanan di depan, makan kurma dulu, udah sembahyang, hilang dah. Yang lain ya itu sembahyang. Makanya kalau mengundang orang buka puasa, dia buka puasa kurma kan air siap sudah. Nah sudah selesai, buka saja. Baru kita ada sholat di rumah kita. Sudah sholat baru kita aja makan yang lain. Itu semestinya tidak. Apa nih tipsinya? Kalau tipsi itu apa? Bagi ya, talam di depan. Ustaz yang baca doa saya itu bingung. Ada ayat udah si dosen siapa? Ya, jauh karena dulu mengganggu. Pak, ya. Pas ditutup lah dengan kata orang itu lah si cantik di depan betah. Ya, tak semua Ustaz saja. Pikir betul. Jangan dulu. Jadi dapat pahala kita begitu dan menguntungkan bagi kesehatan kita. Ya. Coba dikatakan, wakala dan jika ada tiada, kalau tidak ada kotor perut dan jika tiada ada kotoran itu maka segala anggota yang terpenting dalam badan menjadi makanannya gizi. Kurma itu sekarang ada kan energi pakai gizi, bulan pakai kurma kan? Nah, sudah tahu. Kalau di kuliner televisi itu sambal pakai bawang, nah baru orang melek mata. Ya, betul tidak? Ada madu, kurma ada, nah baru melek sekarang orang. Bangga, tahu nama kurma? Ya. Model. Enaknya nasi goreng ada. Adapun perkataan secara tadi ini bahwa tamu itu melemahkan penglihatan. Ya, dibilang maka tempatnya apabila berbanyak-banyak ya, kalau banyak ialah. Nah, kata bagus kan? Makan dia serta senantiasa dikekalikan dia. Setiap hari sama Al-Quran terus karena sesuatu itu terkadang memberi manfaat sedikitnya dan mengeluarkan sebenarnya banyaknya ya. Kenapa? Hah? Ada yang mau tanya? Hah? Tidak ada. Tanya apa kau? Nah, yang mana? Baca. Kapan tadi? Ya. Kan kalau misalnya 15, 16 puasa, 17 buka, 18 kan awal dari puasa. Jadi kalau misalnya yang naik puasa Nabi Daud itu? Iya, kalau kita biasa. Dia sudah biasa kan buka sekali puasa. Silakan itu puasa sunnah Nabi Daud, bukan Nabi Daud. Tadi kita bilang, ya silakan ini biasa. Ya, tadi kan. Tapi yang sampai Ramadan, puasa sehari, ya apa? Masa mau diajari dong? Ya. Wakal yang kelima sunnah pada Ramadan ini puasa meninggalkan perkataan yang jahat. Walaupun kadang tidak bagus itu di luar Ramadan juga tak boleh, tapi Ramadan diutamakan. Ya seperti dusta, kita meninggalkan yang sunnah daripada niat puasa dan jika haram, ya pada sekalipun tak bagus itu bercanda, melawak, itu banyak. Ya
Kenapa begitu? Jual ceker, dia cakar orang semua. Ceker itu, apa tuh dia? Jadi tak patut ngomongin orang sebut. Rasulullah berkata, "Al-siyam junnatun malam yaqriqha." Puasa itu benteng, berarti tidak dulu satu benteng itu perisainya. Kenapa? Bika di batin yang merusak itu ada dengan bohong, dengan ngumpetin orang, dengan ngumpetin ngomongin orang. Tuh, sekumpul ada yang dibully, ada diambil. Tadi nanti sepuluh cara mana? Ya, malu lah, bilang ya, jangan begitu itu merusak daripada pahala puasa itu sendiri. Wakala yang kena meninggalkan segala keinginan yang dibolehkan. Sunnah ya, sama ada keinginan itu daripada jenis yang didengar, seperti mendengar itu nyanyian nyanyian boleh-boleh. Nah, di sini sambil jual nasi goreng boleh kaki. Ada, ya biasa, ya tinggalkan. Ya, apa yang dilihat? Atau mata usahakan puasa juga. Atau seharian televisi, macam-macam pola filmnya, betul. Dan yang dicium, seperti mencium hidungan, tinggalkan, wangi, itu tinggalkan, sunnah. Tapi kalau dimasukkan ke hidung, wangi itu batal, ya. Dan nengok melihat kepadanya itu, betul. Nah itu sunnahnya adalah sunnah. Ya, itu namanya orang puasa ada berkhawas. Kalau puasa Rasulullah berkata banyak pada bapaknya orang berpuasa itu mendapatkan lapar dahaga. Kita itu punya lapar dahaga. Ini mulut kita bisa jaga, mata kita juga dijaga. Itu sebenarnya jangan begitu tuh puasa yang mendapatkan junnatun benteng daripada api neraka. Ya. Yang seterusnya meninggalkan berbekam dan dilakukan berbekam meninggalkan apa namanya tekam apa namanya yang sebelah antara apa berpangkas ya pangkas ya kan ada kan bekam yang pakai jalur kandungan tinggalkan pernah Ramadan karena itu kan darah ini itu energi ya kalau itu lemah badan lemes ya itu ya tinggalkan sunnah ya. Kalau kamu meninggal, alhamdulillah. Ya, berarti banyak pengurusan Tuhan. Kalau alhamdulillah boleh buat, alhamdulillah innalillah. Meninggalkan merasai makanan itu sunnah. Nah, ibu karena masa dulu makan, ya, masih kan? Dirudahkan balik, jangan ditelan. Batal puasa. Meninggalkan merasa itu, maka hukumnya setelah batal. Jadi kata suami bilang, "Bu, makanan kau kurang garam, puas kan?" Nah, salah kan? Ya, "Bu, makanan kamu enak apa sudah pas garamnya?" Yang bapak nyumbur di dapur. Meninggalkan merasai, betul? Ya. Jadi hati-hati. Pagi-pagi Pak jahit kan, bukan jahit. Ya, mau tahu sama si goreng kan? Jelas-jelasan atau ngajar itu benang ternyata kan benang itu ya warnanya itu karena di lidah kita ada di uang telan batal puasa apa itu rokok ngasep bekerjaan apalagi suka puasa ada orang puasa kan kopi langsung kalau saya nikmat betul namanya makanan banyak, tak makan deh. Biasa jelek namanya, langsung ngopi. Santai deh. Betul. Nasi di depan tuh hanya memang nah itulah. Ya yang senyum-senyum tuh gawe-gawe itu lah ya. Allah. Ya yang terus meninggalkan maunya sesuatu makhluk. Yaitu tiada masuk ainnya bendanya ke dalam perut. Jadi kan biasa orang buku ini ada orang kadang berada sendiri. Nah, ya tinggalkan. Ada yang bisa ini gitu kan. Jangan jadi musuh kopi ya jadi gitu. Nah, ketahuan bukunya. Nah, alamat puasa
mandi junub. Jadi sebelum imsak mandi lah pas bayangan ya. Ini mimpi jam 7 mandi, subuhnya kapan? Ini jam berapa? Jam 6 ya. Nah, paham tak? Jelas. Paham mandi junub tuh? Baik, jelas. Ya. Jadi mandi junub malam, kalau nanti malam hari itu sebelum imsak itu kan malam jam 1 udah lah. Sebelum itu bisa lakukan. Bini itu malam yang main kalau berarti ya pikir-pikirlah masalahnya. Badan. Ya. Seterusnya Bapak membaca ia sesudah berbuka puasa akan doa ini. Padahal ini tidak ada pula yang akan sini sebelum berbuka. Ya, siapa itu bikin? Pandai-pandai. Ya. Allahumma laka sumtu wa 'ala rizqika afartu fataqabbalni innaka antas samiul 'alim. Allahumma dhamma wa talib al-'uruf wa tabat al-ajr insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani wa sumtu wa razaqani faqar. Allahumma waffiqna lis-siyam wa balighna fi hudiyah wa 'inna 'alaihi wa nasniyam wa adkhilna al-jannata bi salam. Apa dia bilang berhafal? Ada catatan ini. Nah itu kita di garis-garis itu jangan gaya. Orang kita kan biasa kan banyak mengkasum putus belum terbuka, ya. Sama. Bawa mengkasum tua bilang kalau bang di orang malam ada kau. Nah itulah kadang-kadang ada yang menggaris bawah itu sebelum berbuka. Mana dia? Ya, itu hanya sekarang berbuka. Berbuka doa apa yang minta? Setelah kau buka, baru Allahumma laka sumtu. Itu telawat. Sumtu telawat. Telawat ya. Setelah lalu sumtu. Jadi dia beranggapan pelmat itu maknanya ada pak hidayah mendak. Tapi ada dia tidak tahu salat diri. Damir mutahrif. Dia binanya ala sukun. Sumtu, sumna, sumti, sumtuna, sumtu. Ada kan? Nah, dia namanya nama dosa yang dari suku orang. Ya, sumtu. Apa itu telah berbuka? Sekarang kita menamakan berbuka sudah. Belum. Ya, Allahumma laka sum. Sudah berbuka baru ya Allah kita berbuka. Itu sebenarnya Pak. Kenapa supaya kita tidak nanti dijadi sama kita orang bercoret. Pandai-pandai tidak ada amanah ya. Jadi kalau amanah kita itu dalam usul fikih dikatakan dikatakan tidak nakal atau sahih. Jadi apabila kau pindahkan ambil orang yang seutuhnya nanti kau bahas nanti. Tapi tidak boleh punya orang jadi baca seadanya. Tak bagus. Itu biasa orang untuk ilmu tak baik. Kalau kamu itu kelakuan kamu tidak ada barakah ilmu kamu. Jelas? Itu ya, kita ingatkan baik. Nah ini kan ditulis-tulis ini, ya, tak ada amanah ya. Betul. Sumtu itu pel mati telah lalu, ya, pel mubalik, ya, sedang atau akan betul ya. Nanti, ya. Baik, itu saja ya. Nah, makanya kita diberi sini Allahumma laka sumtu sudah makan, bukan Bismillah, tidak pengen lagi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqa afattu bi rahmatika ya Allah. Ada yang beda ya? Ini baik nih kalau sudah nanti misalnya ya. Kalau ada amanah tidak barakah ya. Wakala yang ke-12 kau memperbanyak ya daripada salat dan baca Quran padanya. Ramadan itu sunnah. Kalau bulan Ramadan atau ya sedekah dan baca Quran terima sedekah. Kau bersedekah sekali-kali kirimkan poster nasi goreng tidak cuma cium baunya. Ya, sekali-kali kirim teker masak ya, yang kirim mentahnya ya nasi 14 begini poster itu disinggung. Kita macam ceritanya. Ya, sedekah dan membaca Quran. Ramadan tidak subuh-subuh ini orang kita tak tahu. Dia mau pancingan, ini pancingan, saya udah mancing, dia mancing tak ada rumah, ini
mancing ke laut Ramadan menghabiskan waktu. La ilaha illallah. Ya nanti simpang tuh gawinya tuh catur. Ya Allah, Ramadan aja begitu. Cobalah malam semalaman nonton televisi, baca. Tahu baca? Tahu kan? Tahu. Tahu. Sekarang baca tidak Malaysia terusan mama. Gila semua. Ya Allah. Yang ketiga, memperbanyak ia daripada iktikaf istimewa lagi dalam 10 hari yang akhir dalam Ramadan. Karena diharap akan berbetulan ibadah dengan Qadar yang bermula ibadah padanya terlebih pahalanya daripada 1000 bulan selain daripada Lailatul Qadar. Jadi kita puasa mana apa hari apa? Selasa ya. Jadi kalau Selasa ini Lailatul Qadar malam berapa? Malam 27 ya. Malam 27 hari apa? Malam apa? Malam Ahad. Ini bulan. Malam Ahad kita tahu. Kamu saya larang masih sahur. Tidak dapat terus bilang tidak ada sholat keliling. Ya, jadi kalau kita dibiarkan kalau kena urut kudanya mau ada lulan, mau keliling itu lagi. Ya, tak mempan sekarang paling mobil, siapa bilang ke rumah? Ya, nah, karena tadi ada yang mengumpul kayu, mengumpul panci, pada lagi. Jadi kalau ternyata nanti kita puasa ini Ahad tanpa Selasa, malam 27 nanti ada apa? Lailatul Qadar. Sudah lihat ya? Sudah lihat tadi. Kenapa? Terima kasih pada tidur masih yang dia. Baik. Waqala apa di alam Lailatul Qadar tandanya. Disunahkan bagi seorang melihat akan Lailatul Qadar menyebutkan dia, menyembunyikan dia. Mau gitu Lailatul Qadar langit apa? Rumah tuh itu berusaha ada orang ya tidak aja ya. Dan setengah daripada alamat Lailatul Qadar itu apa? Bahwa tiada panas dan tiada sejuk pada malam itu. Langit anda pohon apa daun-daun santai dia udah senyap. Nah, itu tandanya. Pertama ya, dingin tidak, panas tidak. Dan terbit matahari pada esok harinya pada putih warnanya. Sekarang kan. Kenapa tiada banyak warna cahayanya? Disebabkan kebanyakan segala malaikat turun dari langit dan naik. Maka jadi terbimbinglah cahaya matahari dengan sayap malaikat dan dengan isim yang halus, biar tiadalah diperoleh sempurna Lailatul Qadar, melainkan bagi orang yang Allah Ta'ala perlihatkan beberapa ajaib atasnya. Nah, Wakala dan setengah daripada alam Lailatul Qadar mula yaitu bahwa air laut yang masin itu menjadi tawar pada malam 27 dalam dia bisa 21, 23, 52, 7 ya. Seperti yang merasakan dia oleh Abdul Laila telah menyebutkan akan dia oleh Imam Ahmad dengan isnadnya hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau dirasakan kan apa ini laut ini sana, bayang rasanya baik. Ya, kalau Ustaz tahu gampang mencobanya itu ambil batu kita kan bercahaya ini masih. Jadi asin garam nampak dia begitu gelap nampak punya kunang-kunang. Masih cahaya kan berarti. Kalau dia tak cahaya lagi hanya perlu harus diminum. Mesti berenang pandai. Tenggelam kalau ada air tawar. Jadi kalau tawar itu air laut dibawa ke rumah. Nah, aja anak sering minum. Ayo minum kita berdoa. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Dan Aisyah berkata, Rasulullah kalau kamu lihat tanda kata apa yang masuk baca Rasulullah. Aisyah quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Itu saja dah. Mudah kan? Ya Allah, kau mau maafkan segala-galanya bagi. Aman ini sedikit. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Ya. Karena kenapa diambil ke rumah? Kalau dibiarkan
biarkan di situ, besok asin lagi ke laut. Terbit fajar, ya habis. Nah jadi kalau rumah tetap dia tawar. Nah kalau itu kalian punya keajaiban, itu kita nanti, ya tersebut itu, ya. Ini kamu coba apa ya Ustaz? Nah kalau mas tanya apa ini juga, air asin kan enggak, gelap, kalau gelap apa? Nah, cahaya, mana? Dan Pak, dia tak kurang tawar nanti, Pak. Karena kenapa pergi fajar nanti? Karena seluruh malaikat fi silabihim mikul am salamun. Ya akan waktu lepas aja deh. Kembali lagi asin. Ya Allah Akbar. Nah itu ajaib ya. Iya. Lalu kenapa? Nah belum pernah coba kan? Itulah tahu. Karena ini. Kalau nggak kita tak coba juga, saya yang berapa ya itu? Kalau kita Arab sana tuh, guru-guru kita dari Makkah itu Jeddah. Jeddah ada kalau kita ke Madinah di Mastora. Masih ada laut sana, laut merah. Kalau tuh hasil rumah, waktu lama tuh berangkat ya kita malamnya berapa? Kita puasa Selasa, ayo kita tarawih di sana aja. Ini Jeddah ada ke Mastora, ke Madinah sana, ke Yumbok. Nah, sebalik tarawih kita situ tuh, salat berdoa, berzikir semua. Nah, itu di situ. Dia nyoba air. Ya, memang ajaib. Rasa. Kalau kita tidak, iya, tidak ada apa-apa pikiran kita makan dulu kan. Jadi, kenapa? Apa faedahnya mengetahui sifat Lailatul Qadar itu? Setelah luputnya dengan terbit fajar selesai atau mau lahir fajar. Jadi kalau kata fajar sama kufur kamu dengan Al-Quran. Wakala tersebut ya, wakala faedahnya itu apa dia? Ialah apabila telah mengetahui engkau akan malamnya pada tahun ini dengan yang demikian sifat tersebut, maka hendaklah engkau ketahui bahwa di tahun yang akan datang pun pada seumpama itu malam dua. Karena memandang bahwa ia tidak berpindah bahkan melazimi ia akan seumpama nafsu malam itu juga. Kalau pas nanti sesuai dengan itu maka ada tidak. Ya, ada kaidah. Itu saja. Ada yang mau tanya? Hah? Kalau doa tadi Allahumma innaka afuwun karim, boleh tambah karim? Hah? Allahumma innaka afuwun karim. Nama siapa? Si Karim. Itulah kadang-kadang kita ini ya, doa yang dari Rasulullah tidak ada begitu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau dia kalau jadi imam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan kita bilang Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Satu. Yang kedua, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Adalah. Ini yang paling indah diikuti punya Rasulullah. Ya, yang nambah. Tambah. Tanya-tanya pernah nambah. Cuma ada orang begitu. Yang karim, yang jebar, yang alim, masih pernah semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Aisyah, Zainab, semua sebut kampungan. Nah, ya, kami suka assalamu. Nah, jadi kadang kita berdoa begini, doa panjang berdoa apa kalau covid, mana pandai kan haji itu. Ya, kita Rabbana taqabbal salatana wa qiyamana wa sujudana wa qu'udana semuanya disebut. Katakan dia pada apa saja Allah Rabbana taqabbal sa'ila amalina. Apa salah ya Allah terima segala amal kami. Apa saja kan? Ringkas dan jadi aman cepat balik. Banyak doa. Kita ini kadang malu kan bilang ada apa? Nah itu ada gengsinya, itulah dari kita semua kali. Ya, jadi doa yang lengkap ya. Kan saya aman disebut keliru kan baca doa. Ya karena puasa dulu baru sembahyang. Padahal kalau telekan syahadat dulu, puasa, bukan kan? Syahadat dulu, sholat, kemudian, puasa dapat. Nah, waktu kita sholat, waktu dia zakat, waktu semua ramah, tahajud baik. Terbalik kan? Ya Allah taqabbal siyamana wa qiyamana wa sholatana. Terbalik itu. Nah, bolak-balik. Ini juga aturannya. Apa? Boleh kita tahu, yuk, kepala, pundak, lutut, ini banyak. Ada kan?
Kita tidak langsung ke kaki mereka kembali. Nah, jadi batul ini indah, ya, dia ikuti. Maka sunnah Rasulullah indah. Ya, tak ada semacam Rasulullah ketika ngomong itu karena apa dia terkumpul jawamil kalim semua satu dikit tapi meliputi gitu ya. Kita lihat, yang mau balik-balik lah. Apa namanya kan kalau bisa balik lah. Aku ada maksa orang haji kan, ya. Ya, kita jadi malam masing-masing ya. Ya, nah balik-balik. Kita ada lah. Ya duduk. Nah, itu di rumah ya. Berapa makruh puasa? Nah, dibenci saya. Dibenci. Makruh itu dibenci. Makruh puasa banyak. Setengahnya mubalaghah pada ayat umur. Berlebihan umur. Terlambat tahu. Nah. Dan memasukkan air ke dalam hidung. Makruh. Puasa. Karena kalau masuk ke dalam, selesai urusan. Kalau minyak apa ini kan, nyangin, minyak apa itu tuh tadi. Ya, itu makruh. Termasuk ke dalam, habis. Ya, nah, belasnya 7 lubang kotor. Dan setengahnya merasai makanan, tinggalkan makruh hukumnya. Ya. Dan setengahnya berbekam tadi, keluarkan darah. Dan setengahnya mengunyah-ngunyah sesuatu yang tidak masuk ain bendanya berarti ke dalam perut. Dan setengahnya bersugi setelah gelincir matahari hingga tenggelam matahari terbenam. Satu hal besar dilarang. Lemah makruh hukumnya. Ya, dibenci. Nah, jadi kalau kecuali mulut kita mungkin ada apa namanya gigi baru kah apa segalanya yang pecah-pecah segala begini dah yang buka sudah dicuci. Tapi kalau yang biasa pasti tidak, ya itu saja ya. Nah, saya teruskan ya. Mau dengar? Nanti dulu tanya, kamu turunkan dulu. Ya, kamu paham dulu nanti. Ya, yang membatalkan puasa, nah, membatalkan. Ya, berapa perkara yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa 12 perkara, memang. Ini pagi ini, mau tahu nih? Yang pertama diantaranya. Pertama, masukkan sesuatu air benda ke dalam rongga badan yang terbuka jika sedikit sekalipun, seperti mungkin biji simsim, biji minyak, tak, sebiji beras, batal puasa. Tapi bisa jadi nasi goreng, tak, ya, sengaja ya. Dan yang kedua, menyengajakan muntah sekalipun yakin tidak masuk kembali suatu jalan daripada muntahnya ke dalam perut sekalipun. Jadi kalau kita masuk gigi kan, kata batal puasa, walaupun dia tidak masuk lagi. Jadi kalau itu sebelum imsak kita terus itu, muntah dengan sengaja muntah, jadi kan kelewat bawa rahasia, cheese, jadi pas lewat muntah, tidak apa-apa. Itu kan sengaja kita, ya. Yang seterusnya ketiga, nah ini jima dengan sengaja. Ada nggak nyentuh pas sengaja juga? Sengaja lah, ngacak-ngacak gitu. Bahasanya, nah, jangan malu, ya. Kayu, ya, kata orang Jawa ngacak, iya. Jadi jima dengan sengaja. Ada tak sengaja itu? Dan jika tidak keluar manis sekalipun, tuk cabutnya. Batal puasa. Nah, kalau Ramadan itu bahaya lagi siang-siang begini, gawe itu gitu. 2 bulan gantinya. Paham tak? Tekor jualan nasi gitu. Sampai urusan mana makin baru ya, nyawa ada parah kadang-kadang. Hei, ada yang belakang mana? Nah, yang seterusnya keluar mani, dengan jalan bersuka-suka seperti berpeluk cium dengan sengaja, ngemini dede. Nah, keluar batal puasa.
tapi kan 2 bulan. Kalau masukkan 2 bulan. 2 bulan. Nah kalau ini orang apa orang kan? Nah pacar. Ya Allah. Sudah ini tidak sesungguh. Ya udah ngapel dia. Ya, guru-guru gila. Banget. Bilang syukur tidak ada keberatan sama yang dulu kan. Mudah-mudahan malam-malam ngumpul ya, masih paham. Malu katanya betul. Nah, sepasang-sepasang kan bukan loh kan. Bukan lagi ini. Ada maknanya ada di antaranya ini ya. Yang dulu apa nih? Bergandul. Kami jualan. Ada memang. Untunglah taubat di baru Islam. Bukan budo malu katanya. Anak Ustaz tadi bilang, astagfirullahaladzim. Anak awak ketemu di situ. Alah 13. Kau bahaya. Nah bagus kan itu ya pemerintah. Jangan ada yang begitu. Bahaya. Simpang-simpang dulu-duluan. Bukan dengan orang sahur. Jangan kan yang muda, yang tua saja kan cuma dekat-dekat. Betul panas saja. Alasan mekel-mekel. Gas. Nah itu udah. Ya Allah, gila betul. Ya syukurlah ada berkat ya. Allah. Terus jadi buatnya. Ada mempang lagi dakwah. Ya, baik nonton balik itu dulu simpan bawa karena itu bawa kursi kan simpan lewat kan. Saya jadi ke rumah. Jadi mudah-mudahan terlalu banyak. Jangan awak beli ini tengok. Hah? Iya. Allah. Aduh. Pernah begitu apa? Nah, benar kok dia. Sering berarti kan. Adapun keluarnya dengan tiada jalan bersuara seperti bermimpi, maka dia dapat puasa mimpi. Nah, ya wajib mandi. Mimpi anaknya tak jadi gosok. Nah, keluar ada batal puasa. Apa kalian gosoknya kan? Nah, bahkan tapi puasa tetap 1 hari tidak siang-siang ini mimpi terus betul. Ya, yang kelima gila. Nah, ya, jika satu lahkah sambil sekalipun selambang, walau lahkah kan gila, habis puasa. Kita sepanjang hari. Nah, kalau kita ayam, hanya gila lagi. Gila kita gila lagi. Ya, ayam. Ya. Mampu sepanjang hari, mana ya? Saya mampu kepayang, beda ya. Kita ada perjalanan dari sini kita mau berangkat ke Palembang ya, ke Lampung. Nah dia mampu, ini memang aja sudah nanti buat nanti lah. Kesian tak juga, lemas dari seharian deh. Kau sudah di rumah ini untuk mari ya, awal sama kan? Iya bukan. Yang seterusnya murtad. Yaitu keluar daripada agama Islam dengan hati atau perkataan atau perbuatan pada orang yang puasa. Ke-9 kedatangan haid atau nifas. Ke-10 beranak yang beserta ia dengan basah dengan air batik. Ya, maka ada untung yang keluar. Ada yang keluar. Basah ada di luar. Nah, ya, beranak. Ya, udah ada. Yang sebenarnya berbuka dahulu daripada yakin atau sangka yang kuat. Jadi kita kan sudah ada untuk yang paling payah ya hujan di bawah atau ya air tadi kita rasa buka kita tahu setengah jam lagi. Nah betul kita sekarang untuk ada alat-alat seperti itu ya diperhatikan akan masuk mata apa yang namanya diputar-putar imun brain ya imun diputar jangan berkorek batal puasa. Kalau sekarang nyebut ini kita begitu bacakan ya. Atau orang waras, pada tanda kemarin perempuan nanti kalau yang itu ya sela-selanya itu kan ya. Jadi hingga lampau daripada batas yang wajib membasuh dia tak kala istri. Kalau masih sudah apa pokok ya. Tapi kalau di kiri ini muter-muter, nah itu batal puasa ya. Kami ikut pulang tahu. Ya, tangkap sini dalam saja. Itu saja. Kenapa? Ada yang mau tanya? Nih, di sini dulu kan kalau
Apa tujuannya? Adakah amalan khusus untuk bertemu dengan Lailatul Qadar? Iya, ada amalan. Apakah ada amalan khusus untuk bertemu Lailatul Qadar? Ya. Pertama mesti tahu Lailatul Qadar tadi pada malam apa. Nah, jadi yang kedua, amalan itu ada yang sempurna dengan 3 hal pada malam itu. Sholat, baca Al-Quran, berdoa. Nah, amalannya. Yang kedua, yang pertengahan, sholat, doa, atau sholat Al-Quran. Yang ketiga, amalannya sekurang-kurangnya pada malam itu ada pada 27 nanti ada betul sholat isya dan sholat subuh berjamaah ke masjid. Itu rumah pula. Ya, itu amalan betul pada. Jadi kalau memang ada tanda-tanda dan berdoa setelah Allahumma ya ta'afun tuhibbul afwa wa'fu anni. Jelas? Kenapa ada lagi? Bersiwak tiap-tiap sholat apakah termasuk makruh? Tidak. Bersiwak malah sunnah tiap-tiap sholat itu. Kecuali siwak tadi bagi orang siwak mustahabun likul waqtin illa diswani pada zawali. Jadi siwak itu sunnah kapan saja kecuali orang berpuasa setelah tergelincir matahari. Itu kan dohor, asar, itu sudah makruh bagi orang berpuasa. Kalau itu sunnah ya. Itu. Kenapa? Makanya apa? Yang masalah tadi kan kalau dia jima dengan sengaja. Siapa? Tahu ada istri baru kan? Pasangan suami istri baru. Makanya siapa yang pribadi itu Tanda yang terjadi. Oh, Tapi kan sama-sama datahan ya. Jadi minum dulu segelas orang baru. Kan ada dulu. Ini sekarang yang tak tahan ya, mana tahan ya. Tahan ini punya panas dua gitu mau nikah. Satu hari sebelum Ramadan nikah, udah. Hari Senin dua nikah, aduh tahunya bilang gimana lagi? Tak tahu itu kan. Tapi halal. Dari malam, Allah bilang tuhilal lakum lailatul siyam berot rasulillah nisaikum unna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, malam-malam aku berbunyi, nah sekarang duduk aja lah. Ya, kompak-kompak ya. Duduk berbunyi silakan. Buka puasa langsung ke urusan kau. Sampai sebelum ini, insya. Nah, jelas ya. Insya cabut. Bahasanya itu bahasanya. Ada bahasa kerennya gitu lah. Jadi hal ini kalau pengen siang-siang itu masih bilang, aku tak tahan lagi, aku nih panas, ini panas, ini panas. Kalau makin baru ini, aku boleh buat. Nah, jadi jalan satu ke jalan. Kalau mau tahan juga, buka dulu. Dia minum, kita minum. Pas dia minum, kita minum. Keliru punya, dia minum lah, dia datang pulang. Kita ikut minum. Puasa ada nyambung, paham tak? Nah itulah. Jadi itu kita senang-senang. Kita tidak tahu kemampuan. Kalau dia panas sama, nafsu itu sama, tapi tidak tahu. Minum dulu, dia minum dulu kan? Ya nanti bakal dua udah bisa lagi ini lagi plat merah lah. Nah kemudian, jadi kau jangan ikutkan hawa nafsu kau itu. Kita kan bilang wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Jadi kalau hukum Allah itu jangan kamu lewat lah. Jangan begitu ya. Itu artinya. Jadi kalau yang tidak. Jadi kalau mau tak nahan sama sekali, tadi itu jangan pas buka, kali lagi. Nah 2 kali, 1 kali, 2 kali serah urusan dia seharian. Ya, tapi tetap nanti 1 hari bayar di sebulan Ramadan. Tapi Rasulullah berkata kalau kau dengan sengaja berbuka pada bulan Ramadan pada 1 udzur, setahun kalau puasa tak ada sama menggantikan dengan 1 hari Ramadan. Ya. Tapi kalau langsung membantu syahrain mutatabi'ain 2 bulan berturut-turut. Ya, cukup. Jam 6 berapa? 6.27. 6.27 3 menit. Ada dulu lain berapa? Ada mau tanya 3 menit? 3 menit lagi. Hah? Ada kan yang punya? Kan mau
nyabut gigi kan? Itu kan dibius, dikasih macam cairan-cairan merusak puasa. Ada sama lah dengan vaksinasi. Jadi ya boleh rumah sakit kan bisa tetap sakit. Ya kalau sakit jatuh mana? Iya itu sakit. Iya. Nah kan vaksinasi kan ada kan? Ya itu saja. Asalnya halal tidak itu ya. Ikut dulu. Tanda tanda sama kembali ya Allah alam. So Al-Fatihah. Alhamdulillah bersyukur kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna liman nafi'a wa masuk umurana wa masuk umurana. Ya Allah ya Rahman, hakina Muhammadin